Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di seri Mastercam. Kita akan melanjutkan LKS Wilker 1 Jatim 2021. Pada video sebelumnya kita telah melakukan surface race mill pada bagian atas dan kita akan melanjutkan di bagian bawah. Namun sebelumnya perlu kita perhatikan terlebih dahulu, akan Bapak jelaskan tentang work coordinate system agar nanti bagi yang belum belum melihat video-video saya tentang work coordinate system itu bisa mempelajarinya dari video ini. Oke. Pada pengerjaan atas seperti ini kita akan menggunakan origin posisi tengah sini, 0 benda kerjanya di setting di titik tengah. Misalnya ini nanti kita pakai G54 karena biasanya standar awal Mastercam itu pakainya G54. Maka kita setting kiri kanan, atas bawah, kiri depan belakang, kiri kanan ya untuk mendapatkan nilai tengah. Sedangkan pada saat kita lakukan machining yang bagian bawah seperti ini, kalau kita balik benda kerjanya, maka kita tidak bisa melakukan setting tengah karena bisa jadi ini posisinya bergeser sekian mikron ya. Maka kita bisa memakai settingannya nanti di titik tengah sebelah sini ya, yang sudah di machining pojokan sini. Ini kalau kita tampilkan wireframe-nya nanti kan begini, posisi ini kan lurus ke atas ini, jadi nanti kita setting di nolnya di sini dengan menggunakan WCS ya, koordinat sistemnya kita rubah di sini nanti. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwa kita tidak bisa menggunakan race mill, surface race mill dalam satu file untuk dua bidang. Misalnya bahwa top ini posisi atas kan ini kita kerjakan dengan race mill, kemudian bawahnya kita kerjakan dengan race mill. Itu nanti akan lebih banyak errornya dan kesulitan untuk mendapatkan hasil. Langkah yang tercepat, kita simpan terlebih dahulu filenya ini dengan nama yang berbeda dengan isi yang sama, kemudian yang file tersebut kita edit, kita simpan dengan file yang berbeda namanya ya, menggunakan file save as, kemudian ini kita rubah bottom section seperti ini. Berarti kita sudah punya dua filenya, yaitu ini awalnya kan ini, kemudian kita simpan lagi dengan ini tadi barusan. Oke. Kemudian setelah kita menempatkan titik ini ya, kita mengingat di J-view ini, nanti kita masuk ke plane manager. Itu setelah kita lakukan pengoperasian untuk bagian bawah. Kita lanjutkan dulu gambarnya, kita lanjutkan. Nanti akan terlihat apabila dilakukan perubahan pada gambar, maka yang sudah pernah kita lakukan surface race mill dan sudah kita dapatkan G-code-nya itu juga akan berubah. Model, move, kita hilangkan misalnya bagian sini, ini ya. Oke. Perhatikan di sini akan ada centangan merah. Ini kita unlock dulu, kemudian bisa kita regenerate. Misalnya ini kita pakai race mill-nya ini masih kita pakai ya, yang bagian atas ini, bagian atas masih kita pakai. Biar nanti tahu perbedaannya. Kita
betulin dulu yang bagian sini ya, yang bagian ini dengan split seperti pada proses yang awal di top sectionnya model preparation, split solid face, kemudian kita blok garisnya dan diklik face nya bidangnya ya. Oke, maka dia sudah terpotong. Kemudian kita betulkan dengan push pull. Ingat bahwasannya undo is unavailable. Artinya ketika kita melakukan kesalahan itu akan sulit untuk dikembalikan karena tidak ada fasilitas untuk undo. Pembatalannya tidak ada. Maka pengeklikannya, pemilihan bidangnya itu harus sekali dan harus benar, tidak boleh salah. Kalau salah tidak ada fasilitas undo masalahnya ya. Kita pilih bidang yang akan kita turunkan 4,5 semua bidangnya. Ini kan 2,5, nggak usah dipilih. Yang dipilih adalah ini. Jadi dipastikan sekali pilih itu harus benar, nggak boleh salah, karena tidak ada fasilitas undo. Itu Bapak ingatkan ya. Oke, kemudian bidang yang ini pilih garis ini. Kalau sudah dipastikan benar ya, ingat harus dipastikan benar. Min 4,5, enter 3 kali. Kita bisa hilangkan wireframe nya sebentar, tinggal solidnya biar tidak terlalu ribet kelihatannya. Kemudian bagian yang ini turun 1,5 ya, turun 1,5. Ini juga turun 1,5. Klik min 1,5. Oke. Kemudian ini turun 3. Bisa dilihat di gambar. Di video sebelumnya lihat di deskripsi ya. Kemudian ini 2,5. Ini juga, ini 2,5. Oke, tidak bisa. Ini dulu push pull. Ini minus 2,5 ditambah dengan 2 gitu ya. Berarti min 4,5. Sorry, minus ya tadi ya mestinya ya. Oke. Kemudian bagian ini kalau tidak bisa secara bersamaan gitu, turunkan satu-satu. Min 2,5. Ini juga. Ini karena terpotong sini nanti ya, kesulitan. Oke, ini kalau kita barengkan dengan yang bagian depan tadi bisa. Min. Oke, ini sudah terbentuk. Oke,
Kemudian jangan lupa untuk dibiasakan ini bidang-bidangnya ini dijadikan satu dengan model preparation simplify solid. Pilih body ini, oke, agar nanti redundannya tidak ada. Ini jadi satu ya, oke. Nah, ini juga akan terpengaruh, bisa kita regenerate. Dia dimulai dari arah sini. Karena posisi topnya itu kan begini, posisi topnya. Tadi posisi button. Kembali lagi pembahasan tadi WCS, Work Coordinate System. Kita tampilkan dulu bagian top bottomnya. Kita tetap bermain di atau kita tambahkan aja di sini yang nomor 4 itu bagian front atau bagian apa ya, nanti ya kita edit nanti. Kita di bagian sini solid, kita lihat ini ya, posisi pencekaman itu nanti pada posisi terbalik seperti ini button, sehingga titik nolnya ini harus kita rubah, karena settingan yang pertama ya, yang bagian atas itu kita menggunakan titik tengah, sedangkan bagian yang berikutnya kalau kita pakai titik tengah itu kemungkinan besar bleset, selisih nanti ukurannya. Maka kita pakai pedoman pencekamannya itu kan di daerah sini ya. Ini kan ragum mati di sini. Ini kan ragum kepala tetapnya, kemudian kepala geraknya kan di sini. Maka bagian yang pasti tidak bergerak itu adalah bagian yang sebelah sini, atau di kepala tetapnya. Ini lurus nanti dengan kepala tetap. Kemudian ini kita ukur dari bagian dalam kepala tetap ragum. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke plane. Bisa dari sini atau dari sini atau dari sini boleh. Pokoknya plane manager. Ya, pokoknya plane manager. Oke. Kok hilang? Ya. Kemudian kita buat geometri. Dari plane manager kita membuat plane manager baru, Work Coordinate System baru. Ini ya, saya ulangi lagi, membuat Work Coordinate System atau titik nol benda kerja disamakan dengan titik nol benda kerja di mesin. Kita bisa pakai ini bebas, GView, WCS, plane boleh, atau dari WCS ini kemudian plane manager kita buat berdasarkan dari geometri. Kemudian kita pilih geometri yang kita jadikan pedoman, ini sama ini, agar nanti nolnya persis di sebelah sini. Pilih posisi yang benar, arah Y plus ke sana, ke sini berarti Y min, ke sana berarti X plus, ke sebelah sini berarti X min. Kita pilih yang ini, atau sesuai dengan perencanaan yang lain. Kemudian new plane ini kita kasih nama, misalnya button. Biarkan aja dulu ini ya, yang lainnya kita biarkan dulu. Oke. Kemudian WCS ini adalah 0 mesin. Work offsetnya ini bisa kita rubah, misalnya ini hendak kita taruh di G55 biar mengingat saja, karena ini tidak pengaruh ya, tidak berpengaruh. Kemudian Work Coordinate System ini kita aktifkan dengan klik sama dengan, akan muncul keterangan set your current WCS construction plane seperti tadi itu ya, and tool plane with their origin to the selected plane. Maka dia akan berubah titik nolnya itu sesuai dengan
yang barusan kita bikin tadi. Jadi ini diaktifkan agar nanti WCSCT-nya ini berada di satu baris ini. Oke. Ini toolpath-nya, ini C itu konstruksi, artinya desain ya. Ini T itu toolpath-nya. Toolpathing berdasarkan dengan WCS yang ini. Kita aktifkan associate, biarkan saja. Kemudian oke. Kalau ada yang ditanyakan nanti di kolom komentar. Maka nolnya dia sudah berubah di sebelah sini, ditandai dengan garis warna ini, garis warna hijau toska atau hijau apa ini ya, atau toska ya, pokoknya ada garisnya ini. Yang pertama, settingan 0 ini G54 kan sudah kita simpan. Yang kedua, kita setting di sebelah sini. Kalau ini tidak dirubah, maka dia akan tetap ada di tengah settingannya. Kecuali kalau kita gambarnya di kuadran 1, 2, 3, 4 ya, berbeda. Karena ini kita titik originnya berada di tengah, maka kita rubah dengan WCS ini. Oke. Ingat Plane Manager, Bapak ulang-ulang agar nggak kelupaan, karena salah ini kemudian settingan di mesin itu salah, lupa ya, nggak jadi, sudah benda kerjanya nanti error. Oke. Setelah kita setting seperti ini, perhatikan tadi kalau kita lihat di posisi top itu kan yang bagian sini ini, maka akan berubah menjadi posisi top karena tadi kita plane manajernya ini tadi kita samakan semua ini, baik contraction maupun untuk toolpathing. Oke, dicoba-coba aja nanti biar lebih memahami. Nanti kalau ini saya rubah gimana hasilnya gitu ya, dirubah. Jadi kalau mendapati kok ketika klik kanan top itu kok ternyata tidak sesuai dengan yang diperkirakan, maka dicek di plane yang aktif, apakah top front atau dari plane yang barusan kita bikin. Lanjut. Sekarang kita hendak melakukan resmil bagian bawah. Sebenarnya kan bagian bawah, tapi kita rubah menjadi bagian top tadi ya, karena WCS ya. Tadi Bapak singgung sebentar bahwasannya tidak boleh ada surface resmil pada dua bidang yang berbeda dalam satu file. Kita coba. Nanti soalnya biasanya error biasanya. Kita resmil gitu ya. Select drive kan sama caranya. Enter. Kemudian starting point dari bagian yang terluar benda yang belum dikerjakan permesinan. Containment itu perkiraan benda kerjanya panjang lebarnya berapa. Oke. Kemudian oke. Misalnya kita tetap menggunakan tool 6, kita rubah parameternya misalnya 1100, kemudian sini 4500 misalnya, untuk mendapatkan FPT yang kecil. Diingat ini ya, ini penting, semakin besar FPT-nya rawan patah pahatnya, maka FPT ini sangat penting. Jadi diusahakan 0,0. Ini kalau misalnya Bapak rubah misalnya 2000 ya, ini dia 0,1. 2000 itu cepat ya dalam permesinan itu. Kalau pahatnya tidak bagus benar itu tidak mungkin bisa, patah biasanya, atau terlalu panas sehingga nanti aluminiumnya akan lengket ke end mill. Kita pakai 1100 misalnya, dan dipastikan putarannya ini lebih tinggi. Bapak coba di angka 1000 ya, maka FPT nya akan besar. Kita naikkan lagi 4500 misalnya, dia akan lebih kecil FPT nya. Maka Bapak ulang lagi, ini sangat penting, usahakan 0,0 agar
pahatnya itu kuat dengan kecepatan feed rate segitu dan spindle speednya memadai. Dan ini dilihat di karakteristik spindle mesin. Ada mesin yang spindlenya batas maksimumnya sampai 12.000, itu boleh dipakai di atas 5.000. Tapi mesin yang dipakai di LKS itu biasanya spindle speed maksimumnya itu sampai 8.000. Tapi secara real itu nggak mungkin lah sampai 8.000 ya. Itu maksimum overloadnya itu. Jadi gunakan ya paling tidak itu setengah atau setengah atas sedikit ya. Kalau 8.000 4.500 kan setengahnya kan, masih aman. Itu insya Allah masih aman. Plung rate, karena nanti kalau kita pakai end mill itu nanti dia ketahan sini semi ngebor kan kalau turun ya gunakan ya sekitar 200 atau berapa. Oke. Rapid retract ini mengikut retractnya mesin, tapi kalau kita tentukan kisaran 3000 itu sudah mencukupi. Oke. Kemudian ini absolute, ini retractnya 25, kita pakai absolute agar nanti dia tetap nolnya berada di satu titik yang telah kita tentukan. Kalau ini incremental nanti berubah-berubah nolnya itu. Lihat di penjelasan incremental sama absolute. Kemudian kita bisa pilih offset. Rest mill ini sama ya, misalnya step downnya kita pakai 1,5, kemudian step overnya setengah dari diameter. Kalau kita pakai 6 ya berarti setengahnya. Cut depth, nah ini kita clear dulu ya untuk menghapus datanya. Select depth, reset minimum maksimum ya, kita pilih misalnya minimumnya ada di sini, maksimumnya ada di sebelah sini. Nanti bisa kita rubah critical depth-nya misalnya dari sini. Ini kan sama ketinggiannya dengan ini, boleh dipilih salah satu atau langsung kita flat depth tadi ya, tapi lebih aman dan nyaman seperti ini kalau saya. Ini jadi ketinggian-ketinggian yang harus tercapai itu harus kita klik. Escape, kemudian OK. Perhatikan, karena ada dua surface rest mill, yang bawah sama yang ini, maka bagian sebelah sini error, tidak termakan sama sekali. Ini tadi yang Bapak maksud, sehingga harus disimpan menjadi file tersendiri. Kita coba ya, ini kita hapus top section yang sebelah sini, ini kan kita sudah ada di file yang lain. Ini di delete, ini aktif yang ini ya. Jangan lupa centangannya ini harus aktif di sini yang dihapus. Kalau centangan di sini nanti yang terhapus malah yang bawah malah. Delete, yes. Kita regenerate. Oh ya, no operation. Ini klik ini, perhatikan dia sekarang mau mendeteksi dari arah sini. Pak, gimana kalau dicoba dari mesin group yang berbeda, sama hasilnya? Atau kita bikinkan toolpath group sendiri, itu hasilnya sama. Jadi ada yang menanyakan seperti itu, hasilnya sama, tidak bisa ya. Nah, ini parameternya bisa kita rubah. Di cut depth-nya ini, kedalaman yang harus tercapai itu misalnya 11,6, karena awalnya kan sisa 11,5 ya, kita tambahkan 0,1 lah gitu ya. Ini bisa langsung kita detect flat, itu bisa sama hasilnya. Nanti dia ada ngedip sebentar untuk deteksi flatnya di daerah yang harus tercapai. Oke, kemudian klik OK, kita regenerate.
maka dia posisinya sudah benar sesuai dengan WCS atau nol benda kerja yang kita rencanakan. Kita lihat waktunya yang diperlukan itu kisaran 23 menit. Nah, ini bagian yang belakang. Ingat, posisi ini kalau digambar ini ada chamfernya, ya, ada chamfer. Maka kita chamfer saja biar tidak kelupaan. Untuk solidnya kita chamfer, top ini kita hilangkan dulu. Yang kita perlukan itu cuma solid dulu. Kita chamfer ini, pilih untuk edge-nya saja, ini ya, yang aktif edge, kemudian pilih edge yang hendak kita chamfer, atau edge itu sudut pojokannya, chamferan 1. Oke, biar kita tidak lupa bahwasanya posisi sebelah sini ada chamfer. Nah, karena tadi kita merubah posisi desainnya, ya, desainnya berubah, maka di sini juga akan ikut berubah. Kita regenerate. Oke, sudah. Kemudian sekarang kita hendak chamfer yang ini. Kita bisa menggunakan kontur, kemudian select. Enaknya pakai garis ya. Enaknya pakai garis. Kita select dari garis ini sampai ke sana. Ini kan sudah benar. Jadi pakai wireframe diaktifkan. Toolnya ini dirubah untuk tool chamfer. Jadi kalau misalnya filternya itu yang aktif masih line-line, dipastikan yang aktif chamfer mill. Pilih ini, tidak masalah, nanti ukurannya bisa kita rubah. Oke saja ya, tidak masalah. Tool offsetnya ini bisa kita rubah atau kita biarkan, tidak masalah. Bitrate-nya dibetulkan, misalnya 1000. Kemudian ini kita pakai putaran 3500, misalnya kita lihat 0,07 masih memadai. Plunk rate jangan lupa, ini hancur nanti kalau kena benda. 200 saja. Force tool change, kasih keterangan. Terus kemudian kalau ternyata end mill chamfer kita itu tidak sesuai, maka klik kanan edit. Nah, diameternya, outer diameter ini disesuaikan, lengthnya disesuaikan, cutting lengthnya itu disesuaikan. Cutting length itu yang bisa dipakai untuk motong, disesuaikan dengan yang ada. Begitupun juga dengan chamfer angle-nya, sudutnya itu ditentukan. Tip diameter itu paling bawah, ini itu kan ada yang agak radius ya, agak radius itu juga diperkirakan, disesuaikan. Begitupun juga dengan parameter yang ini. Kalau sudah sesuai ya oke lah. Oke. Kemudian cutting parameter ini dirubah posisinya dengan 2D chamfer. Ini yang paling penting, 2D chamfer. Width-nya berapa chamferannya? Kalau 1 ya diisi 1, kalau 2 ya diisi 2. Kemudian tip offset itu dia diturunkan dari titik sebelah sini. Ya, dari titik ujung sendiri itu dia turun berapa. Jadi yang makan itu samping, yang makan benda kerjanya. Anggap ini sudah benar, karena sesuai gambar itu kan cuma 1 ya, 1. Kemudian depth cut tidak perlu, let in out ya. Ini yang penting juga karena posisinya dia sudah dikerjakan. Pastikan let in out itu tidak nabrak ke benda yang lain, ke
daerah yang sudah di machining maksudnya. Ini kita nolkan. Kemudian ini kita pakai mungkin sekitar 70% dari bendanya. Kemudian jangan lupa ini kan masuk, klik ini untuk di copy ke arah sini, exitnya ini kan entry, masuknya, kemudian exitnya kita samakan saja. Kemudian yang lain lagi, ini jangan lupa absolute, semuanya absolute, posisinya 0, tetap 0 ya, karena dari toolnya ini tadi sudah kita offset 1, ini sudah diturunkan 1. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Ini khususnya bagi yang pemula dan siswa Bapak, silahkan dicermati betul-betul sehingga tidak ada kesalahan. Oke. Kita perhatikan ini ada in out-nya sudah keluar. Ini tadi perpendikular ya. Arch-nya kita nolkan sehingga jadinya lurus. Kita lihat posisinya nanti seperti ini ketika dia di mesin. Nah, dia gerakannya seperti itu. Dicek. Ini dia makan di sebelah dalam. Berarti kan salah ya. Kita rubah parameternya. Cutting parameter itu dirubah posisinya right. Kompensasinya dirubah. Kita lihat ini. Jadi dipastikan benar-benar posisi pengerjaannya nanti itu benar apa enggak sebelum kita masukkan data tersebut ke mesin. Nah, ini kan sudah benar ini. Ini posisinya kan dia sudah seperti ini. Dan dipastikan baik masuk maupun keluar itu tidak nabrak benda kerja, maka perlu sekali dicek di blackboard seperti ini. Kecepatannya bisa kita rubah di sini. Oke, masuknya bagaimana, keluarnya bagaimana agar tidak terjadi tabrakan atau kecelakaan dan lain-lain yang bisa mengakibatkan benda kerja rusak atau toolnya patah. Oke, jadi dicek dulu betul-betul di pemrogramannya. Kalau sudah oke, yakin benar, berarti ini sudah bisa kita masukkan ke G-code ya. Kita masukkan ke G-code. Ini parameter-parameter yang lain-lain ini bisa diperhatikan. Misalnya kayak ini dikasih keterangan diameter 6 agar nanti kita nggak lupa ya, kadang kalau di bawah tekanan itu seringnya lupa. Oke, tekan shift, kita pilih hanya 2 ini kan ya, atau diklik di bottom section itu sama, yang top section kan sudah kita hapus. Oke, jangan lupa langsung di post selected operation untuk mendapatkan G-code nya. Bagian bawah. Oke. Kemudian dipastikan karena kita mempunyai 2 end mill yang digunakan ya, perpindahannya harus dipastikan, harus dijeda. Kalau tidak gitu nanti rusak. Seperti biasa, ini bisa kita hapus mulai dari prosen sampai dengan sini, sampai keterangan ini ya, ini dihilangkan tidak masalah. Kemudian tool 6 M6 nya dihilangkan, A0 nya ini dihilangkan, ini juga dihilangkan. Kompensasi ketinggian karena kita langsung setting dengan benda kerja, kecuali kalau kita bermain dengan mesin yang ada tool changernya, ganti-ganti sendiri, itu kita menggunakan offsetan H. Tapi karena kita kan masukkan end mill-nya itu kan manual, maka ini nggak perlu. Oke. Kemudian kita lihat di M6 perpindahan tool
di bagian yang berikutnya. Ctrl F ya tadi itu. Kemudian jangan lupa A0 ini dihapus, atau langsung aja kita ganti dengan M00. Ini memberi kesempatan kita untuk memasukkan tool, mengganti tool, karena ini kan proses pergantian. Kita pakai diameter 6 dan yang berikutnya kita pakai tool yang berbeda. Kalau T ini nggak terbaca di mesin, maka bisa kita hapus, tapi ini juga nggak masalah, kita biarkan, nanti kan tinggal ngapus T nya saja. Kalau M6 itu karena mesinnya manual, penggantian toolnya ya nggak bisa jalan. Jangan lupa sama, untuk yang ini kita hapus A0 nya, kemudian yang ini kita hapus, dan A0 yang di sebelah sini, karena ada beberapa mesin itu yang nggak bisa membaca A0. A itu untuk aksis keempat ya, untuk aksis keempat. A, B, C itu aksis keempat, sedangkan yang kita gunakan kan 3 aksis. Itu alasannya kenapa kita harus menghapus A0. Kalau sudah, Ctrl S atau file save ini ya, dan diingat ini berarti siap dimasukkan ke mesin. Diingatnya di mana? Diingat di mana kita menyimpannya, dan jangan lupa ini M0 ini memberikan jeda bagi kita untuk mengganti tool. Bisa dicari di bagian mana tadi penjelasannya ya. Seperti itu. Ini berarti sudah selesai dan siap masuk ke mesin. Bagian bawah sudah selesai. Kita akan melanjutkan di bagian yang sebelah sini pada video yang berikutnya agar lebih terfokus pembahasannya, karena di sini terutama sekali yang harus jadi perhatian adalah di Plan Manager, karena kadang itu kelupaan Plan Manager nggak dirubah, akhirnya setting toolnya berantakan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Oh ya, ada pertanyaan, bagaimana kalau di mesin Siemens itu nanti berbeda. Kita akan bahas secara tersendiri di mesin Siemens. Semoga senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.